single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau share soal SKB Guru Kompetensi Pedagogik Landasan Pendidikan. Ini hanya latihan soal. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Jika guru dinilai sebagai profesi, maka guru bertanggung jawab atas titik-titik. A. Mendidik peserta didik sebaik mungkin. B. Menyalurkan ilmu dengan metode yang sesuai. C. Mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan iptek dan mampu mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik dengan baik. D. Melatih peserta didik agar mampu mengikuti jejak prestasi guru. Jawabannya adalah C. Mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan iptek dan mampu mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik dengan baik. Guru sebagai profesi berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Fungsi guru adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak serta kepribadian peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 2. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang titik-titik. A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Masalah-masalah yang melanda pendidikan Indonesia adalah: pertama, masalah pemerataan pendidikan. 2. Rendahnya mutu pendidikan. 3. Lemahnya manajemen pendidikan. 4. Masalah relevansi dan efisiensi. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, menambah jumlah sarjana pendidikan. 2. Peluncuran proyek perintis sekolah pembangunan. 3. Melebihkan dana APBN untuk pendidikan. 4. Pembaharuan kurikulum. Pernyataan di atas yang termasuk inovasi dalam pendidikan adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 1 dan 4. D. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Inovasi adalah usaha menemukan benda atau hal yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha yang disengaja dan terencana. Contoh dalam bidang pendidikan adalah peluncuran proyek perintis sekolah pembangunan, pembaharuan kurikulum, proyek Pamong, SMP terbuka, dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam dunia pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari orang yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Semboyan beliau menjadi teladan terutama guru-guru. Salah satu semboyannya yang terkenal adalah Ingarso Sung Tulodo, bermakna titik-titik. A. Memberikan tauladan di depan. B.
Di tengah membangun semangat. C. Memberikan dorongan dari belakang. D. Menjadi model yang baik. Jawabannya adalah A. Memberikan tauladan di depan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Bait-bait pada semboyan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan ditujukan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap sistem pendidikan dan pengajaran. Ing ngarso sung tulodo memiliki arti memberikan tauladan di depan. Ing madya mangun karso memiliki arti di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani itu sendiri berarti memberikan dorongan dari belakang. Selanjutnya soal nomor 5. Di dalam pondasi pendidikan UNESCO mengajarkan 4 pilar pembelajaran, antara lain yaitu learning to know dapat pula diartikan sebagai titik-titik. A. Long life education atau belajar sepanjang hayat. B. Learning how to learn atau belajar bagaimana caranya untuk belajar. C. Learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. D. Ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso. Jawabannya adalah A. Long life education atau belajar sepanjang hayat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan. Arti pendidikan sepanjang hayat atau long life education adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hayat hidupnya. Selanjutnya soal nomor 6. Idris Sardi adalah pemain biola terkenal di Indonesia, tetapi kepiawaiannya bermain biola tidak satupun yang menurun kepada anak-anaknya. Salah satu penyebabnya adalah tidak satupun anak-anak Idris Sardi yang memiliki bakat bermain musik. Contoh di atas merupakan pendapat dari aliran pendidikan menurut titik-titik. A. Nativisme, B. Empirisme, C. Konvergensi, D. Behavior. Jawabannya adalah A. Nativisme. Pertama, aliran nativisme berpendapat bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan. 2. Menurut aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. 3. Aliran konvergensi berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 7. Maju mundurnya ekonomi suatu negara terletak pada maju atau tidaknya pendidikan di negara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan salah satu landasan ekonomi dan memandang pendidikan sebagai titik-titik. A. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. B. Human investment. C. Deviant behavior. D. Pranata sosial. Jawabannya adalah B. Human investment. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung, selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga mendorong untuk maju dan terus belajar. Oleh karena itu, tepatlah kiranya jika pendidikan dikatakan sebagai investment sumber daya manusia atau human investment.
Nomor 8. Pendidikan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, tahap pelaksanaan, dan tahap terakhir ialah kebiasaan atau habit. Dalam penerapannya, nilai-nilai karakter berhubungan dengan titik-titik. A. Sahabat, keluarga, benda-benda, dan tetangga. B. Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. C. Tuhan yang Maha Esa, tumbuhan, dan hewan. D. Diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Jawabannya adalah B. Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya soal nomor 9. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berikut ini bukan yang termasuk pendidikan non-formal, yaitu titik-titik. A. Keluarga. B. Lembaga kursus. C. Kelompok bermain. D. Sanggar. Jawabannya adalah A. Keluarga. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya seperti lembaga kursus, sanggar, padepokan pencaksilat, pendidikan prasekolah, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lain-lain. Adapun keluarga termasuk pendidikan informal. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. 2. Kegiatan belajar terbentuk secara mandiri. 3. Pembelajarannya bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus. 4. Proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Dari pernyataan di atas, yang termasuk ciri pendidikan informal adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, di mana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.